Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melanjutkan apa yang dituliskan oleh Imam Tirmidzi tentang makanan-makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bilahmin farufi'a ilaihi dhira' wa kanat tu'jibuhu fanahasha minha. Wa an Ibnu Mas'udin qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu dhira' qala wa summa fi dhira'i wa kana yura anna al-yahud sammu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masakan berupa daging, lalu kemudian diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu lengan dari binatang yang sudah dimasak. Dan lengan binatang itu, terutama kambing, adalah disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun menggigitnya dan memakannya maksudnya. Kemudian dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suka daging bagian lengannya. Kemudian dia bercerita pernah dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lengan binatang kambing yang sudah diracuni, dan kemudian diberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang memasukkan racun itu adalah orang Yahudi. Wa an Abi Ubaid qala tabaqtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qidran wa qad kana yu'jibuhu adh-dhira' fanawaltuhu adh-dhira' thumma qala nawilni adh-dhira' fanawaltuhu thumma qala nawilni adh-dhira' faqultu ya Rasulullah wa kam li syati min dhira' qala walladhi nafsi biyadihi law sakatta lana waltani adh-dhira'a ma da'autu. Hadis yang berikutnya adalah, nanti kita ambil semua ibrah yang terkandung dalam beberapa hadis ini. Kata Abu Ubaid bahwa pernah aku memasak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam satu panci berupa masakan kambing atau kambing yang kecil. Kemudian Rasulullah SAW itu adalah orang yang suka sekali dengan lengannya kambing. Maka aku pun mengambilkan satu lengan kambing dari panci tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kasihkan kepadaku lengan tersebut. Lalu aku kasih lagi. Kemudian dia mengatakan, kasih lagi aku. Ketiga kali. Kemudian aku pun berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, berapa banyak lengan kambing itu? Engkau minta sampai 3 kali, padahal kambing itu cuma punya 2 lengannya, yaitu bagian depan, ya, kaki bagian depan, kan cuma 2. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, jikalau engkau diam tidak bertanya, niscaya engkau akan terus-menerus memberikan lengan itu kepadaku selagi aku memintanya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau engkau diam,
Aku minta kasih lengan, kasih lengan, kasih lengan. Engkau akan terus memberi, memberi, memberi. Karena apa? Karena akan timbul mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam timbul mukjizat dari tangannya ketika seekor kambing kecil dimasak yang hanya cukup untuk 2 atau 3 atau 4 orang saja, tapi ternyata sahabat Nabi 300-an orang makan dari satu periuk yang cuman 1 ekor kambing kecil, dan itu muncul dari mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tangannya. Karena Rasulullah yang menciduknya kemudian terus bertambah 300-an orang makan semuanya sampai kenyang, lalu masakan itu masih utuh di periuk tersebut. Ini mukjizat Nabi. Ikhwana fiddin azakumullah. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah, dan ini merupakan bahasan kita, yaitu tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diracun. Inilah menunjukkan kepada kita bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah diuji dengan berbagai macam ujian. Tidak hanya dia diancam pembunuhan, tidak hanya dia diusir dari kampung halaman, tidak hanya dia diganggu, tidak hanya dia diambil hartanya, tidak hanya dia diambil tanahnya, tidak hanya difitnah, tidak hanya disebut sebagai tukang sihir, penyair, orang gila, dan lain sebagainya. Orang gelandangan disebut demikian, abtar. Itu sebutan orang-orang jahiliyah tatkala Abu Thalib yang telah membesarkan beliau wafat. Ditambah lagi kemudian Khadijah meninggal dunia, istri pertamanya. Maka orang-orang mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, dia menjadi gelandangan. Dan semua ini dilalui dengan penuh kesabaran. Semuanya dilalui oleh Nabi Muhammad SAW dengan penuh kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah ini atau kisah yang menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW itu diracun, itu awalnya memang orang-orang Yahudi ini punya sifat dengki kepada Nabi Muhammad SAW. Dulu sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka membaca dalam kitab mereka akan ada nabi yang terakhir yang akan diutus di suatu tempat dan akan tinggal di tempat yang penuh dengan kurma. Maka orang-orang Yahudi mencari tempat tersebut dan mereka mendapatkan 2 tempat. Yang pertama adalah Yathrib, yang kemudian menjadi Madinah. Yang kedua adalah Khaybar. 2 tempat ini penuh dengan kurma, subur. Maka mereka datang kemudian berusaha tinggal di sana dengan cara apapun, maka mereka menduduki tempat tersebut. Kemudian mereka ketika berselisih dengan kaum yang lain, dengan Nasrani atau dengan yang lain, maka mereka selalu mengancam, nanti kalau Nabi kami diutus, maka kami akan memerangi kalian dan membunuh kalian seperti dibunuhnya kaum Ad. Itu yang didengungkan terus. Jadi mereka merasa tertolong dengan adanya Nabi terakhir sebelum diutus. Lalu kemudian ternyata yang diutus adalah Nabi Muhammad SAW, bukan dari kalangan Yahudi, ternyata dari bangsa Arab. Maka mereka tidak mengimaninya, meninggalkannya. Mereka dengki dan mereka berusaha untuk membinasakan Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih lagi ketika tahun 7 Hijriah, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat yang menaklukkan tanah Khaybar yang isinya adalah kaum Yahudi, maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil alih tanah Khaybar menjadi milik kaum muslimin. Tapi Nabi tidak mengusir orang-orang Yahudi. Justru Nabi SAW memberi mereka pekerjaan, menggarap sawah ladang, kemudian hasilnya separuh untuk Yahudi, separuh untuk orang yang beriman. Begitu bertahun-tahun.
Lalu kemudian suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diundang makan oleh orang-orang Yahudi Khaybar, yang notabene-nya mereka ini berada dalam kekuasaan kaum muslimin. Mereka ahlu zimmah, tetapi kedengkian itu masih ada. Maka kemudian orang-orang Yahudi bermusyawarah bagaimana sekiranya untuk membinasakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka menunjuk seorang wanita yang bernama Zainab bintul Harith untuk membuat masakan dan dimasukkan racun ke dalam masakan itu untuk Nabi SAW. Lalu Zainab bintul Harith bertanya, bagian kambing yang paling disukai oleh Nabi apa? Orang tahu semua Rasulullah suka zira, suka bagian lengannya. Maka si wanita Yahudi ini memasukkan banyak-banyak racun ke dalam lengan kambing tersebut. Ketika dihidangkan oleh salah seorang Yahudi, Rasulullah pun memanggil beberapa sahabatnya. Maka ada seorang sahabat Nabi memakan lahap. Kemudian Rasulullah baru menggigit satu kali gigitan, ternyata lengan kambing yang sudah matang ini bisa berbicara. Mukjizat. Dia mengatakan, aku telah dimasuki racun oleh seorang yang memasaknya. Malah kemudian Rasulullah melepasnya dan sudah terlanjur dimakan sesuap oleh Nabi SAW, dan langsung berpengaruh, terasa sakit yang sangat berat di perutnya Nabi, sampai Rasulullah SAW menjelang meninggal dunia itu mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, aku masih mendapati rasa sakit di perutku karena sebab racun orang Yahudi dulu, sampai akhirnya meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian ketika Nabi mendapatkan wahyu bahwa daging yang dihidangkan itu beracun, dan caranya Allah memberikan wahyu, Allah membuat daging yang sudah masak ini berbicara. Kemudian Rasulullah SAW memanggil orang Yahudi, dipanggil, kemudian diteliti satu persatu, akhirnya mengakulah seorang wanita yang bernama Zainab bintul Harith telah memasak daging lalu memasukkan racun. Tatkala ditanya, apa motivasimu memberi racun kepada aku? Coba lihat. Jadi para sahabat Nabi ketika tertangkap wanita Yahudiyah ini, maka sebagian mereka mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal lehernya, dia mencelakaimu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah tidak gegabah, tunggu dulu, saya akan tanya apa motivasinya. Ternyata beliau mengatakan, wahai Muhammad, aku sengaja memasukkan racun ke dalam daging itu. Kenapa? Karena kalau engkau benar-benar Nabi, engkau tidak akan mati karena racun. Jadi seolah-olah orang Yahudi ini tahu bahwasanya Allah menjaga Nabi. Dalam Al-Quran ada, wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjaga keselamatan Nabi Muhammad dari yaitu makarnya manusia. Jadi wanita Yahudi mengatakan, kalau ternyata engkau benar-benar Nabi, engkau tidak akan terpengaruh atau engkau tidak akan mati dengan racun ini. Tapi kalau ternyata engkau bukan Nabi, maka kami terbebas. Artinya engkau bohong, dan kami tidak mengapa, tidak mengimani engkau. Kemudian Rasulullah SAW memaafkan wanita Yahudiyah ini setelah meracuni Nabi SAW, karena memang ada motivasi keraguan. Dia ingin membuktikan Nabi atau enggak. Setelah terbukti nanti dilihat lagi apakah dia beriman atau tidak. Jadi dia mengatakan, kalau engkau Nabi maka engkau tidak akan mati. Selanjutnya Allahu a'lam apakah dia beriman atau tidak, itu urusan belakangan. Tapi kalau engkau bukan Nabi, jangan-jangan engkau bukan Nabi, maka apa? Maka engkau segera mati dan kami terbebas dari dakwahmu. Berarti engkau bukan Nabi, bohong. Jadi ada apa? Ada keraguan, jangan-jangan Nabi ini adalah bukan betul-betul Nabi. Maka dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Ikhwanna fiddin, a'azzakumullah. Dari kisah ini, yaitu kisah Nabi pernah diracun oleh seorang wanita Yahudiyah,
Ini menunjukkan bahwasanya demikianlah permusuhan, kedengkian kaum Yahudi kepada umat Islam itu memang sejak dahulu sampai hari kiamat. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat, terjadi peperangan besar antara kaum muslimin dengan orang Yahudi dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Jadi kalau belum ada peperangan besar antara Islam dan Yahudi, maka belum datang hari kiamat. Sampai dalam riwayat orang-orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon, lalu Allah menampakkan mukjizat. Pohon dan batu-batu itu berbicara menunjukkan kepada kaum muslimin. Pohon dan batu mengatakan, wahai muslim, di belakangku ada orang Yahudi, bunuhlah dia. Kecuali satu pohon milik Yahudi yang tidak memberitahukan persembunyian Yahudi, yaitu pohon gharqad. Tidak mau bicara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka betul-betul dengki, dan memang mereka permusuhannya sangat besar kepada kaum muslimin, dan itu dinyatakan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 82. Allah mengatakan, la tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanul yahud wal ladzina asyraku. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kalian mendapati manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman adalah orang Yahudi dan orang musyrik. Jadi kalau ada orang Yahudi permusuhannya luar biasa. Orang Nasrani memusuhi juga, tapi ada yang diem. Ya. Ada yang masih bermuamalah baik dengan orang Islam meskipun mereka kafir. Tapi kalau orang Yahudi, ada pernyataan Allah, mereka sangat keras permusuhannya kepada kita. Dan memang mereka tidak akan ridho kepada kita sampai kita ini kembali kepada agama yang lain selain Islam, murtad. Mereka nggak akan diem. Jadi kalau ada orang Yahudi, mereka memusuhi orang Islam dan berusaha mengembalikan orang Islam murtad kembali. Sebagaimana orang-orang musyrik yang betul-betul musyrik menyekutukan Allah, itu akan memusuhi orang-orang yang beriman dengan permusuhan yang sangat keras. Bahkan mereka menyatakan halal darahnya orang-orang yang bertauhid. Padahal kadang-kadang orang-orang yang bertauhid ini tidak mengkafirkan dan tidak memusyrikkan mereka karena mungkin ada udzur, tapi mereka permusuhannya nyata, kuat, berat. Sebagaimana terjadi sekarang ini ketika ada orang yang mengagungkan berhala, kuburan dan lain sebagainya, maka kemudian mereka membalas. Orang-orang yang mengingatkan ini disebutkan sebagai orang yang sesat dan menyesatkan, dikatakan sebagai orang yang aliran sesat, keluar dari agama Islam, murtad dan lain sebagainya. Demikian sunnatullah. Orang Yahudi, orang musyrik permusuhannya sangat besar kepada orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam Al-Qur'an, di antara kebiasaan orang-orang Yahudi, wa yaqtulunal anbiya'a bighairil haqq. Mereka membunuhi para nabi dengan tanpa alasan yang dibenarkan. Ini orang-orang Yahudi. Bahkan mereka berniat membunuh Nabi Musa, Nabi Isa dan lain sebagainya. Maka tidak heran kalau mereka pada zaman Nabi Muhammad SAW berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW, padahal mereka tahu itu adalah Nabi yang ditunggu-tunggu akhir zaman, Nabi penutup. Tapi karena bukan dari golongan Yahudi, maka mereka dengki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sini ketika Rasulullah memakan satu suapan dan tertelan, sehingga Rasulullah mendapati rasa sakit yang hebat di perutnya, sampai mengatakan kepada Aisyah, aku mendapati sakitnya perut saya ini sejak ketika makan daging yang diracuni oleh Yahudi di Khaybar dahulu, sampai akhirnya Nabi meninggal dunia. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW dari sisi manusiawinya, beliau orang biasa, tidak mengetahui perkara gaib. Jadi kita ini boleh memuji Nabi, ya wajib memuji Nabi, mengagungkan Nabi, tapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh sampai mengatakan Nabi Muhammad mengetahui semua perkara gaib, tidak boleh. Karena Nabi itu seperti kita dalam sisi manusiawinya.
dalam ciptaannya, punya bapak dan ibu. Dia tidur, dia ngantuk, dia lelah. Sama dengan kita, makan, minum, makanannya ya makanan di dunia, bukan makanan dikirim dari Allah, dari langit, bukan. Karena dia pun manusia biasa. Tetapi Nabi Muhammad SAW dilebihkan oleh Allah dari sisi wahyu dan risalah, menjadi Nabi dan Rasul. Itu yang dilebihkan, itu yang tidak sama dengan kita. Makanya ada hukum-hukum yang dikhususkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, kita tidak bisa protes. Ada hukum-hukum yang dikhususkan oleh Allah untuk Nabi, tapi yang lain-lainnya kalau tidak ada keterangan pengkhususan, maka itu umum untuk kita pula. Semua yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita, berarti itu perintah kepada kita. Kalau tidak ada keterangan ini adalah kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali perkara-perkara gaib yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wahyu, seperti ini. Daging yang beracun orang biasa nggak ngelihat, nggak tahu, tapi Allah mentakdirkan memberi wahyu dengan cara apa? Dengan cara daging tersebut bisa bicara. Apa mungkin daging itu berbicara? Jawabannya mungkin. Kalau bagi Allah, mungkin akal kita tidak nyampe. Bukankah pernah ketika Rasulullah SAW dibuatkan mimbar, dulu sebelum ada mimbar, beliau berpegang dengan pokok kurma yang ditancapkan di depan. Ketika khutbah, dia berpegangan. Lalu ketika dibuatkan mimbar dari kayu, maka Rasul naik mimbar, kemudian kayu ini menangis, dan itu didengar oleh para sahabat Nabi yang ada di situ. Maka kemudian Rasul turun dari mimbar, dipegang mimbar kayu tersebut. Dia katakan, diamlah, tenanglah wahai kayu. Maka seketika itu dia diam. Bukankah dalam hadis Bukhari ada sebuah batu mengucapkan salam kepada Nabi SAW sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah? Lalu kemudian ketika balik menaklukkan kota Mekah, dia menjelaskan, saya tahu batu dahulu yang mengucapkan salam kepada aku. Jadi ada batu yang pernah mengucapkan salam dahulu kepada aku, sekarang masih ada. Tapi Rasulullah, puji syukur Rasulullah SAW tidak menyebutkan batunya ini. Andaikan disebutkan batunya ini, entah apa jadinya umat sekarang. Mungkin direbut orang, diusap-usap, akhirnya kemudian minta-minta kepada batu, akhirnya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untungnya Nabi tidak menyebutkan mana batu yang pernah mengucapkan salam tersebut. Ikhwana fiddin azakumullah. Jadi Nabi SAW itu tidak mengetahui urusan gaib yang tidak kelihatan mata, itu tidak diberitahu oleh Allah, kecuali hal-hal gaib sedikit yang diberitahu oleh Allah karena ada maslahat. Pernah Rasulullah mau mengimami, sudah menghadap kiblat, mau takbir, gak jadi takbir. Lalu Rasulullah mengatakan, majulah kalian, yang tidak rapi safnya maju. Lalu dia mengatakan, aku melihat dari balik punggungku. Dikatakan oleh para ulama, ini kondisi ketika itu saja. Suatu saat, suatu hari saja, Nabi ketika mau sholat diperlihatkan oleh Allah, meskipun Nabi menghadap kiblat, tapi tahu jamaahnya. Karena tidak setiap saat Rasulullah demikian. Oleh karena itu pendapat yang salah itu yang mengatakan bahwasanya oh Nabi itu bisa melihat dengan punggungnya. Tidak bisa. Karena kalau Rasulullah itu bisa melihat orang-orang dengan punggungnya, maka dia tidak akan celaka di peperangan Uhud. Tapi ternyata celaka. Jadi intinya adalah dalam urusan-urusan gaib, hukum asalnya Nabi tidak mengetahui kecuali hanya yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak semua. Buktinya lagi, Nabi bisa diracun. Buktinya lagi, Nabi di perang Uhud sampai kepalanya bocor. Jadi Rasulullah itu ketika perang pakai pakaian perang, besi, baju perang, lalu penutup kepala al-mighfar. Mighfar itu penutup kepala terbuat dari besi. Saking dahsyatnya peperangan itu, maka senjata lawan mengenai penutup kepala besi Nabi SAW, kemudian sampai masuk ke dalam kepalanya. Saking dahsyatnya pukulannya, mengenai kepalanya Nabi, akhirnya robek. Kemudian lagi Nabi SAW gigi patah, gigi serinya patah ketika peperangan Uhud.
Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifat Nabi, walau kuntu alamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massaniyas su. Andaikan aku ini ternyata mengetahui ghaib, maka aku akan bisa mendapatkan kebaikan lebih banyak lagi, dan aku tidak pernah terkena keburukan. Kalau ternyata tahu ghaib, ternyata dia tidak tahu ghaib, maka dia kadang-kadang celaka, kadang-kadang dia mendapatkan mudarat. Bahkan dalam suatu hadis yang lain, Rasulullah pernah disihir oleh seorang Yahudi. Disihir. Cuman para ulama mengatakan tetap kondisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma'sum. Artinya apa? Artinya pengaruhnya ini hanya fisik, tidak ada pengaruh dengan kemuliaan risalah, tidak ada mempengaruhi akalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sampai kemudian seperti orang gila, tidak sampai kemudian lupa syariat, tidak. Jadi di sana disebutkan oleh Nabi sendiri, pengaruhnya sihir yang mengenai dirinya itu hanya Rasulullah itu merasa berbuat sesuatu tapi dia tidak berbuat apa-apa, itu aja pengaruhnya. Lalu kemudian malaikat turun meruqyah Nabi, dibacakan muawwidah, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian satu persatu ikatan sihir itu lepas. Jadi andaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui gaib, dia akan menghindar dari pengaruh sihir. Tapi ternyata dia tidak tahu gaib kecuali hanya yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwanna fid din azakumullah. Lalu bagaimana dengan ayat Al-Qur'an, wallahu ya'simuka minan nas? Allah itu menjaga kamu dari bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh manusia. Bagaimana mengkompromikan? Katanya Nabi dijaga, tapi kok ternyata disihir, kok ternyata diracun, mendapati bahaya racun dan semisalnya. Maka jawabnya seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksudnya adalah Nabi itu dijaga oleh Allah dari sifat sesat menyesatkan, karena dia sebaik-baik petunjuk. Ini satu. Jadi apa yang disampaikan Nabi tidak mungkin sesat, tidak mungkin menyesatkan. Yang kedua, yaitu dari pembunuhan secara langsung. Nabi dijaga tidak akan dibunuh oleh musuh sampai beliau sendiri wafat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah ternyata wafatnya kapan? Umur berapa? 63 tahun. Diwafatkan oleh Nabi SAW karena sakit. Dan sebagian para ulama mengatakan di antara sebab sakitnya adalah racunnya Yahudiyah ini. Tapi semenjak diracunnya Nabi, bertahun-tahun dia hidup, sempat berdakwah, memasukkan banyak orang ke dalam Islam. Sampai sempurna Islam ini, baru Allah mentakdirkan meninggal dunia. Meskipun ada sebab diantaranya adalah karena racunnya orang Yahudi. Dan memang waktunya meninggal dunia Rasulullah SAW, maka Rasulullah lebih memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah Nabi Muhammad itu mati syahid atau tidak? Kira-kira mati syahid gak Nabi? Apakah Rasulullah mati syahid atau tidak mati syahid? Mati biasa atau mati syahid? Artinya kalau mati syahid itu memiliki keutamaan. Apa itu? Dijamin surga. Kalau mati biasa belum tentu. Tetapi karena dia Nabi dan Rasul, maka dia dijamin surga karena kenabian dan kerasulannya. Maka jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi dan Rasul yang telah mendapatkan kematian syahid. Kenapa? Pertama, karena beliau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Dan orang-orang yang telah berjihad di jalan Allah, kalau niatnya terus berjihad, maka dia dihukumi mati syahid meskipun dia mati di atas kasurnya, sebagaimana dalam hadis. Yang kedua, kalau dikatakan Nabi mati sebabnya adalah racunnya Yahudi, maka ingat, racun itu menyerang pencernaan. Ya, racun itu menyerang pencernaan. Beda kalau virus. Virus itu menyerang apa? Pernafasan atau darah.
virus itu. Kalau racun menyerang pencernaan, rusak pencernaan. Pencernaan ini ada di perut. Berarti Rasulullah SAW meninggal dunia karena masalah perut. Dan Nabi sendiri mengatakan wal mabtun syahid. Orang yang mati karena masalah perut, yaitu perkara sakit perut, maka dia dianggap mati syahid. Dan Nabi kalau dikatakan matinya karena racun, maka dia telah mendapatkan syahid yang kedua ini, yaitu karena sakit perut. Kemudian disebutkan lagi oleh para ulama, bahkan Rasulullah SAW tidak hanya mati syahid, tapi dia punya kelebihan dibandingkan dengan para sahabat-sahabatnya yang mati syahid. Kalau para sahabatnya mati syahid itu syahid di medan perang saja, tapi Nabi mendapatkan hal itu juga, mendapatkan mati syahid karena sakit perut, bahkan dia mendapatkan derajat yang lebih tinggi sebagai Nabi dan Rasul. Ini yang tidak dimiliki oleh para sahabatnya. Oleh karena itu, menjelang kematian Nabi Muhammad SAW, Rasulullah pernah membaca sebuah ayat. Rasulullah pernah membaca sebuah ayat. Ini menjadi rahasia kenapa Nabi itu ketika mati, sesaat detik-detik kematian terakhirnya beliau mengangkat satu jarinya begini sambil mengatakan fir rafiqil a'la 3 kali. Ternyata sebelumnya ada kisah. Rasulullah membaca sebelum meninggal dunia, yaitu ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Ya Allah, jadikanlah aku bersama-sama orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat yang sempurna dari kalangan nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan juga orang-orang saleh. Lalu tidak lama kemudian Rasulullah dengan mengucapkan fir rafiqil a'la sambil mengangkat jarinya, mengulang ucapannya 3 kali. Apa itu maksudnya? Fir rafiqil a'la itu bersama teman-temanku yang ada di tempat tertinggi. Siapa? Yang disebutkan tadi, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Karena memang kata Nabi sendiri dalam sebuah hadis, tiada seorang nabi pun yang akan meninggal dunia pasti disuruh milih 2 pilihan. Yang pertama, hidup terus dan mendapatkan kenikmatan dunia semaunya, atau meninggal dunia karena memang sudah waktunya meninggal dunia dan dikumpulkan dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para saleh. Maka Rasulullah mengatakan fir rafiqil a'la, lalu meninggal dunia. Fir rafiqil a'la ini adalah tempatnya para nabi dan seterusnya tadi. Itulah rahasia kenapa Rasulullah meninggal dunia. Kalimat terakhir malah bukan la ilaha illallah, tapi kalimat terakhirnya adalah fir rafiqil a'la, karena memang khusus nabi diberi pilihan sebelum meninggal dunia. Ikhwana fiddin, azakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mendapatkan pemberian orang-orang Yahudi, dan Rasulullah menerima pemberian manusia. Dan inilah salah satu ciri khas Nabi Muhammad SAW. Beliau itu menerima hadiah dan menolak zakat. Ini ciri khasnya Nabi. Jadi sebagian orang kafir dahulu kalau ingin membuktikan ini Nabi benar atau tidak, dalam kitab mereka itu ada keterangan Nabi terakhir itu tidak mau zakat tapi menerima hadiah. Maka mengetes, mereka datang kepada Nabi Muhammad, dites, ini loh sedekah hadiah, ini zakat. Maka Rasul menolak. Tapi kalau dikasih ini hadiah, diterima oleh Nabi SAW. Maka mereka yakin bahwa ini Nabi, lalu mereka masuk Islam. Nah, ciri khas Nabi adalah beliau haram hukumnya memakan zakat, dan dia termasuk mau menerima hadiah. Bahkan termasuk sunnah Nabi ketika diberi hadiah itu menerima, ya, karena orang yang diberi hadiah itu tidak meminta, kecuali minta-minta tidak boleh, tercela. Tapi kalau dikasih hadiah terima, itu sunnah Nabi. Tapi bukan hanya sunnahnya menerima, membalas pun juga sunnah. Kadang-kadang kita ini ngambil yang pertama saja, nerima hadiah sunnah lalu nggak mau balas. Dan Rasulullah mengatakan tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling mencintai. Itu manfaat daripada saling memberi hadiah, terutama tetanggaan, sama tetangga kirim-kirim hadiah, kirim masakan, kirim buah-buahan,
lalu saling balas-membalas. Ini timbul yaitu kedekatan hati, bukan saling memusuhi, bukan saling memudaratkan, bukan saling mengganggu, bukan saling melempar sampah atau semisalnya, bukan, tapi saling memberikan manfaat kepada sesama muslim, terutama tetangganya. Ikhwana fiddin azakumullah. Maka dari itu Rasulullah SAW menerima hadiah meskipun dari orang kafir. Makanya kalau ada pertanyaan, boleh nggak menerima hadiah dari orang kafir? Jawabannya boleh. Mana dalilnya? Ini, Nabi menerima hadiah makanan dari orang Yahudi, bahkan dari musuhnya sendiri. Yang nggak boleh itu kalau ada kaitannya dengan syiar, Natalan, hari raya apa orang Yahudi itu? Apa hari rayanya Yahudi apa namanya? Hah? Hari rayanya orang Yahudi apa? Ya terserah. Yang penting tidak ada kaitannya dengan syiar-syiar agama mereka. Ya, kita boleh menerima. Jadi kalau misalnya ada kaitan dengan syiar Natal bersama dan semisal, tidak usah diterima, lebih baik. Kecuali kalau kita mengingkari, silakan diterima tapi mengingkari. Tapi kalau tidak mengingkari, jangan diterima. Karena berarti mendukung acara tersebut, padahal acara itu penuh dengan keyakinan kekufuran, meyakini Isa anaknya Allah, dikafirkan oleh Allah dalam Al-Quran. Orang-orang itu telah kafir ketika mengatakan Isa anak Allah. Kalau kita mendukung acara itu, berarti kita mendukung keyakinan mereka. Tidak boleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau zakat, para ulama sepakat Nabi Muhammad dan keluarganya tidak boleh memakannya. Kalau zakat, ya, sekali lagi, kalau zakat, maka sepakat para ulama bahwa Nabi Muhammad dan keluarganya tidak memakan zakat, bahkan haram bagi mereka, karena Nabi sendiri mengatakan demikian. Jadi kalau ada orang yang mengaku keluarganya Nabi tapi doyan zakat, nah ini perlu dipertanyakan kebenaran silsilahnya, karena ciri khas Nabi Muhammad dan keluarganya, termasuk anak keturunannya sampai hari kiamat, ini konsekuensi dia ini adalah sebagai keluarganya Nabi Muhammad, dia haram memakan zakat, tapi boleh memakan hadiah. Pertanyaannya sekarang, lalu apa hukumnya sedekah sunnah? Boleh atau tidak Nabi dan keluarganya menerima atau memakan sedekah sunnah? Kan sering itu, kadang-kadang tetangga ngirim makanan, itu kan sedekah, bukan hadiah. Kadang-kadang di masjid ada kurma dibagi-bagi, sedekah, betul ya? Nah, Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, anak keturunannya boleh nggak makan sedekah sunnah? Kalau zakat jelas sepakat tak boleh. Maka di sini ada beda pendapat. Sebagian mengatakan tidak boleh, haram hukumnya. Kenapa demikian? Karena sedekah sunnah itu masuk dalam kategori sedekah. Karena dalam hadis-hadis disebutkan, la yahillu alayya sedekah, tidak halal bagi aku sedekah umum. Tetapi pendapat yang paling kuat, yang haram bagi Nabi dan keluarganya itu hanyalah zakat. Sementara sedekah-sedekah sunnah, pemberian-pemberian yang sifatnya bukan zakat, itu halal. Apa alasannya? Di antaranya adalah kisah wanita Yahudiyah yang memberi pemberian kepada Nabi. Sebagian para ulama mengatakan ini adalah sedekah. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah makan bahkan beberapa kali makan di rumah sahabatnya. Yang dimakan Nabi, yang disuguhi oleh para sahabat Nabi, itu apa kira-kira kalau nggak sedekah? Sedekah. Bahkan Rasulullah pernah diberi makan oleh Mulaikah, neneknya Anas bin Malik. Rasulullah juga pernah makan di rumahnya Jabir ibn Abdillah, masakan berupa kambing kecil. Rasulullah juga pernah makan di beberapa sahabat yang lainnya. Maka ini semuanya
adalah hukumnya sedekah. Bahkan Rasulullah pernah makan bersama-sama para sahabatnya di masjid. Makanya kemarin kita sebutkan hukum makan-makan di masjid apa kemarin? Boleh atau haram? Boleh, tapi dengan syarat kemarin kan. Di antaranya tidak boleh dijadikan rutinitas, harus bersih dan seterusnya. Ikhwanna fiddin, a'azzakumullah. Kisah ini menunjukkan kepada kita bagaimana mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terus muncul selama hidup beliau. Sampai-sampai daging yang akan dimakan berbicara. Apakah mungkin binatang yang sudah mati berbicara? Mungkin. Jangankan kambing, kulit kita nanti berbicara, tangan kita berbicara, kaki kita berbicara. Di hadapan Allah menjadi saksi. Yang membuat bisa berbicara adalah yang menciptakannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu semua ini tidak mustahil bagi Allah. Mustahil menurut akal kita, karena akal kita ini terbatas, tidak menjangkau. Tapi Allah lah yang mentakdirkan semua itu, dan Allah yang menciptakan akal kita. Dahulu banyak orang-orang kafir, bahkan mungkin sebagian orang yang beriman yang ragu, tidak percaya terjadinya Isra wal Mi'raj. Semalam perjalanan pulang pergi ke Baitul Maqdis Mekah, atau ke Baitul Maqdis lalu ke langit ke-7 Sidratul Muntaha, balik lagi ke Mekah. Semalam tidak habis. Kendaraan apa itu cepat sekali? Padahal langit pertama saja jaraknya berapa juta kilometer, lalu langit kedua berapa juta kilometer, langit ketiga sampai ke-7, lalu kemudian Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah meskipun tidak melihat langsung. Ternyata ada kendaraan yang namanya buraq, dan itu disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Ini semuanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengokohkan kenabian beliau. Kita sekarang untuk adzan dulu dan kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Kita lanjutkan di dalam kisah diracunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat setelah peperangan Khaybar dan kemenangan mutlak diraih oleh kaum muslimin, dan saat itu yang memimpin perang adalah Ali bin Abi Thalib. Dan sebelumnya terjadi mukjizat yang lain. Jadi suatu malam sebelum mengepung orang-orang Yahudi Khaybar, maka Rasulullah SAW mengatakan, aku akan berikan bendera kepemimpinan perang ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah akan menaklukkan Khaybar di tangannya. Lalu Rasulullah SAW masuk ke tempat berteduhnya, kemahnya. Kemudian kaum muslimin semua membahas dan menginginkan menjadi orang yang mendapatkan bendera kepemimpinan. Keinginan mereka bukan karena ingin memimpin, tetapi ingin menjadi orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya serta dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sampai Umar pun mengatakan, demi Allah, kata Umar, aku tidak pernah ingin memimpin sesuatu kecuali saat itu juga. Kenapa demikian? Karena ingin menjadi orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya serta dicintai oleh Allah dan Rasulnya, bukan karena ingin memimpin. Karena memimpin itu tidak boleh diminta. Karena kalau meminta kepemimpinan maka pasti berat, Allah tidak akan membantu. Tapi kalau diangkat maka pasti mudah, karena dibantu oleh Allah yang maha memudahkan urusan. Ternyata besok paginya Rasulullah SAW mau memberikan bendera itu. Semua berharap akan mendapatkan bendera kepemimpinan tersebut. Ternyata Rasulullah malah bertanya, mana Ali bin Abi Thalib? Tidak ada, tidak hadir. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, bawa kemari Ali bin Abi Thalib. Kemudian ternyata Ali bin Abi Thalib dalam kondisi sakit mata parah sekali, sehingga dia tidak bisa untuk melakukan yaitu peperangan. Maka diusapnya oleh Rasulullah mata Ali, bahkan di situ ada riwayat diludahi. Fabasaqa fi ainai
Fabara'a ka'allam takun wajah. Maka setelah diludahi dan didoakan, sembuh total seakan-akan tidak pernah sakit mata. Ini mukjizat juga. Apa itu? Ludahnya Rasulullah SAW penuh dengan berkah sehingga menghilangkan penyakit secara total. Yang tadinya sakit luar biasa hilang, sembuh seperti tidak pernah sakit mata. Ini keistimewaan, yaitu ludahnya Rasulullah SAW. Kalau ludah kita nggak ada apa-apanya, ludah orang soleh nggak ada apa-apanya, ludah ustadz nggak ada apa-apanya, sama saja. Ya, keringat Nabi luar biasa, karena keringat Nabi itu sangat wangi. Bahkan dalam riwayat-riwayat yang sahih ada seorang sahabat Nabi itu sampai sengaja meletakkan handuk ketika Rasulullah, diletakkan handuk di bawahnya supaya apa? Supaya basah. Kemudian diperas, dimasukkan botol, dipakai untuk wangi-wangian, parfum. Ini hukum khusus, tidak bisa dimiliki oleh yang lainnya. Kalau keringat kita tidak begitu, tidak bagus baunya. Sama dengan tadi, air liur, air ludah, keringat dan lain sebagainya. Itu tidak ada keberkahan kalau kita. Tapi kalau Rasulullah khusus, itu ada keterangan demikian. Ikhwan fillah azakumullah. Maka Nabi kita Muhammad SAW telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menampakkan berbagai macam mukjizat. Pernah Rasulullah SAW ditantang oleh orang-orang kafir musyrik. Kalau engkau benar-benar Nabi dan Rasul, belahlah bulan ini, belah, bagi dua. Maka Rasulullah SAW berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, orang-orang yang ingkar kepada engkau menantang supaya bulan dibelah, terbelah saat itu juga, tapi ternyata mereka tetap saja kafir. Wansyaqqal qamar, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Dalam surat Al-Qamar disebutkan telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan ini tandanya. Ini mukjizat. Kemudian Rasulullah juga pernah memperlihatkan mukjizat keluar air dari tangannya yang tidak henti-hentinya. Ini harus kita imani. Karena apa? Karena sifatnya orang beriman itu yu'minuna bil ghaib, mengimani perkara gaib. Meskipun tidak masuk akal, tapi ini adalah disebutkan lewat wahyu. Karena apa yang dari Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari tangan beliau ketika dia menciduk makanan, makanan itu terus mengalir. Satu periuk yang tidak terlalu besar, yang biasanya cukup untuk 2, 3 atau 4 orang, itu bisa mencukupi 300 orang. Dan itu terjadi beberapa kali. Bisa kita baca dalam hadis Bukhari dan yang lainnya. Rasulullah SAW juga pernah langsung kontan meminta hujan turun, langsung turun. Bahkan saking mustajabnya, hujan sampai seminggu tidak berhenti, seminggu penuh sampai banjir. Lalu kemudian timbul mukjizat berikutnya. Rasulullah minta dihentikan hujan, langsung berhenti. Yang tadinya hujan terus seminggu, kemudian langsung panas. Pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Ini pun juga termasuk mukjizat. Dan mukjizat yang paling besar apa kira-kira? Mukjizat Nabi yang paling agung, Al-Quran adalah satu-satunya mukjizat yang paling agung, yang paling sahih, dan yang paling otentik, asli, tidak pernah berubah sampai hari kiamat. Dan itu ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami sendirilah yang menjaga keasliannya. Oleh karena itu Allah menjaga Al-Quran dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Setelah wafat Rasulullah, ditakdirkan para khulafa'ur rasyidin membukukan menjadi satu mushaf. Ini termasuk penjagaan Allah. Ya. Kemudian Allah memudahkan Al-Quran ini dihafal oleh orang-orang yang biasa-biasa saja, tidak harus cerdas. Silakan cek pondok-pondok tahfidzul Quran, mereka rata-rata selesai menghafalkan Al-Quran, padahal mereka tidak semuanya cerdas. Artinya
kemampuan intelektual biasa, standar bisa, karena memang Allah menjadikan khusus Al-Quran ini dimudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan kami mudahkan Al-Quran ini untuk diingat. Sampai-sampai anak kecil pun bisa menghafal Al-Quran, apalagi ustadznya, ulamanya, kiainya, syekhnya, imamnya, maka mestinya dia lebih hafal Al-Quran daripada orang biasa. Sekarang kita lihat bagaimana kitab-kitab selain Al-Quran, apakah dihafal oleh pemeluknya? Injil, Taurat, apakah ada di antara mereka yang menghafal? Maka ulamanya saja tidak ada yang hafal penuh, apalagi orang-orang biasanya. Jadi ini termasuk mukjizat Allah yang terbesar, yang kekal sampai hari kiamat. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melanjutkan kajian-kajian kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita untuk selalu bisa taat kepada Allah dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.